Tes tes tes. Jadi sekitar tahun 180-an Hijriah atau 790-an Masehi, seharusnya ada malam pengantin di waktu itu. Sayyidah Zainab binti Abdullah bin Husain berdiri di kamar menghadapi seorang budak yang mencoba mengikat tangannya. Sayyidah Zainab ini adalah cucu dari Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang artinya dia adalah cucu buyut dari Nabi Muhammad, keturunan dari garis yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Tapi malam itu, status itu tidak cukup untuk melindunginya dari kehendak seorang khalifah. Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi, Khalifah Abbasiyah kelima yang berkuasa dari tahun 169 hingga 197 Hijriah, yang namanya nanti akan terkenal dalam cerita 1001 Malam, akhirnya memutuskan dia menginginkan Sayyidah Zainab sebagai istri. Sayyidah Zainab pun ya tentu saja menolak berkali-kali, tapi penolakan seorang perempuan, bahkan cucu Nabi sekalipun, ternyata tidak mengubah keputusan sang penguasa atau orang yang paling berkuasa di dunia Islam pada masa itu. Akhirnya kawan-kawan, pernikahan itu dipaksakan dan di malam pengantin atau Lailatul Dukhul dalam istilah Arab, malam di mana pernikahan seharusnya disempurnakan, seorang budak tiba-tiba masuk dengan perintah ikat dia jika memang perlu. Ya tentu saja Sayyidah Zainab menendangnya keras banget hingga tulang rusuk si budak itu patah. Nah, keesokan harinya, Harun ar-Rasyid menceraikan Sayyidah Zainab tanpa pernah menyentuhnya. Dalam catatan sejarah yang ditulis oleh ahli nasab Abu Nasr al-Bukhari, yang hidup pada pertengahan abad keempat Hijriah, Sayyidah Zainab itu mendapatkan julukan yang cukup ironis, yaitu Zainab Lailah atau Zainab Satu Malam. Harun ar-Rasyid tetap mengirimkan tunjangan pemeliharaan tahunan sebesar 4.000 dinar kepada Sayyidah Zainab dan ini jumlah yang cukup besar untuk ukuran masa lalu. Tapi ada Zainab yang lain yang ceritanya bahkan lebih kelam dan bersama-sama kedua kisah ini mengungkap transformasi fundamental dalam sejarah keluarga Nabi Muhammad. Namanya adalah Sayyidah Zainab binti Muhammad bin Abdullah yang tidak lain adalah putri Sayyid Muhammad Nafsu Zakiyah. Ayahnya adalah seorang pemimpin pemberontak dari keturunan Imam Hasan bin Ali yang bangkit melawan kekuasaan Abbasiyah. Sekitar tahun 145 Hijriah atau 762 Masehi, pasukan khalifah mengepung Madinah dan membunuh Sayyid Muhammad Zakiyah. Ayah Sayyidah Zainab ini akhirnya meninggal dan segera setelah itu begitu cepat sampai keluarga itu menganggap gak pantas dia harus menikah dengan Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali, putra dari khalifah pertama Abbasiyah, yaitu Abdul Abbas As-Saffah yang berkuasa dari tahun 132 hingga 136 Hijriah. Bibi dari Sayyidah Zainab tentu saja memprotes dengan keras. Dalam catatan sejarah, dia bahkan berkata, "Baru saja kalian membunuh ayahnya, sekarang kalian mau menikahinya." Bahkan Isa bin Musa, paman dari mempelai pria dan seorang panglima militer Abbasiyah, memarahi keponakannya karena menuntut gadis itu terlalu cepat dan terlalu dini setelah tragedi ayahnya yang dibunuh itu. Tapi pernikahan toh akhirnya terjadi. Berarti ada dua Zainab, yang pertama itu menolak dengan kekerasan fisik, si budak tadi kan dipukul ya. Yang kedua tidak punya pilihan. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem apa yang sedang kita bicarakan? Dan bagaimana sistem ini terbentuk? Untuk memahami ini, saya perlu kembali ke momen ketika legitimasi keluarga Nabi itu didefinisikan ulang. Sekitar tahun 145 Hijriah, Sayyid Muhammad Nafsu Zakiyah tadi, ayah dari Sayyidah Zainab yang kedua, dia bangkit memberontak di kota Madinah. Klaim legitimasinya cukup eksplisit. Beliau menulis surat kepada Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah kedua yang berkuasa dari tahun 136 hingga 158 Hijriah. Dia juga dikenal sebagai pendiri kota Baghdad. Di dalam surat itu, yang tercatat dalam kronik sejarah Imam At-Tabari, Sayyid Muhammad Nafsu Zakiyah berargumen seperti ini. Kami adalah keturunan Fatimah binti Amr pada masa jahiliyah dan kami juga keturunan Fatimah dalam Islam. Muhammad Zakiyah menekankan koneksinya kepada Nabi Muhammad melalui Sayyidah Fatimah, melalui garis ibu berarti ya. Al-Mansur pun merespon dengan penolakan yang sangat tegas juga. Dia menulis balik, kalian itu adalah keturunan putrinya, tapi itu tidak melegitimasi warisan, tidak mewariskan wilayah, dan tidak memberikan imamah.
Saya melihat ini bukan sekadar debat teologis ya, ini seperti kebutuhan politik yang sangat konkret di masa itu. Karena Abbasiyah mendasarkan klaim mereka kepada Abbas, yaitu paman baginda Nabi. Jadi mereka merasa berkepentingan untuk menihilkan argumen matrilineal, yaitu legitimasi melalui garis ibu, yang menjadi pondasi utama klaim keturunan Imam Ali dan juga Sayyidah Fatimah. Dan sejak saat itu, wacana legitimasi bergeser drastis. Yang dihitung hanyalah garis ayah atau patrilineal, sementara garis ibu tidak lagi memberikan klaim politik. Al-Mansur akhirnya menang secara politik. Muhammad Nafsu Zakiyah ya akhirnya dibunuh dan putrinya dipaksa untuk menikah dengan keluarga Abbasiyah. Tapi bagaimana penolakan satu khalifah ini berubah dari dekret politik menjadi sistem total yang bertahan berabad-abad? Jawabannya adalah melalui tiga mekanisme yang dibangun secara bertahap sepanjang abad kedua dan ketiga Hijriah. Mekanisme pertamanya adalah penerapan endogami, yaitu pembatasan pernikahan di dalam kelompok. Pada periode awal Islam, abad pertama dan awal abad kedua Hijriah, legitimasi keluarga Nabi itu kan tidak hanya melalui garis ayah, karena legitimasi dari garis ibu itu masih sangat dihargai. Imam Hasan dan Imam Hussein disebut dalam sumber-sumber sejarah sebagai memiliki garis keturunan termulia, itu karena mereka tersambung ke Nabi Muhammad dari dua sisi. Ayah mereka adalah Imam Ali, yang tidak lain adalah sepupu baginda Nabi, dan ibu mereka adalah putri dari baginda Nabi. Pada periode ini, perempuan keturunan Imam Ali dan juga Sayyidah Fatimah yang secara kolektif disebut Alawiyin menikah dengan relatif bebas. Perempuan Alawiyin menikah dengan beberapa kabilah atau klan Quraisy terpandang. Ada pernikahan dengan Banu Makhzum, salah satu klan paling berpengaruh di Mekah di waktu itu. Bahkan ada pernikahan dengan Banu Abbas, yang kelak akan jadi rival politik keluarga mereka sendiri. Praktik pernikahan keluar kelompok atau yang disebut dengan eksogami itu ya normal di masa itu. Status prior keluarga Alawiyin di masa itu sudah terbentuk, tapi mereka belum menjadi aristokrasi tertutup. Tapi setelah revolusi Abbasiyah pada tahun 133 Hijriah atau 750 Masehi, sesuatu berubah secara dramatis. Nah, saya membaca analisis dari seorang sejarawan namanya Teresa Benhammer dari University of London dalam bukunya yang berjudul The Alids, The First Family of Islam, diterbitkan sekitar tahun 2013. Dia mencatat bahwa sejak akhir abad kedua Hijriah, pernikahan perempuan Alawiyin keluar kelompok akhirnya menurun drastis. Di wilayah Hijaz dan Irak dalam periode awal Islam, masih ada beberapa pernikahan keluar kelompok. Tapi ketika keluarga Alawiyin menyebar ke Persia dan Asia Tengah sekitar abad ketiga Hijriah, pola akhirnya berubah drastis. Pernikahan menjadi hampir sepenuhnya endogami atau menikah dengan kelompok sendiri. Logikanya sederhana, jika legitimasi sekarang hanya melalui garis ayah, maka perempuan Alawiyin yang menikah dengan laki-laki non-Alawiyin itu menciptakan masalah. Anak mereka akan punya klaim yang cukup ambigu. Alawiyin dari garis ibu, tapi non-Alawiyin dari garis bapak. Pertanyaannya kan jadi ambigu. Ini Alawiyin atau bukan? Nah, solusi dari perspektif sistem tentu saja pembatasan. Perempuan Alawiyin sebaiknya menikah dengan lelaki Alawiyin juga. Jadi akhirnya status mereka tetap dan batas-batasannya akhirnya terjaga. Nah, kemudian mekanisme yang kedua kayaknya ini belum pernah dibahas, yaitu produksi kitab nasab dalam bentuk atau teknis musyajar, yaitu catatan nasab yang melihat ke depan. Ditulis dari anak yang kontemporer ke belakang masa leluhur mereka, atau pendiri atau eponim dari seorang itu. Untuk memahami ini, kita perlu kontras dengan genre genealogi yang lebih lama ya. Jadi pencatatan awal kitab nasab tradisional seperti karya monumental Hisham bin Muhammad yang dikenal sebagai Ibn al-Kalbi, wafat pada tahun 204 Hijriah atau 818-819 Masehi, sifatnya adalah mubasat, yaitu istilah Arab yang artinya direntangkan. Kitab nasab ini kan melihat ke belakang. Fokusnya siapa leluhur kita. Bagaimana struktur kesukuan Arab itu terbentuk. Jadi kitab ini memang sengaja dibentuk untuk tujuan legitimasi warisan pra-Islam dalam kerangka Islam yang baru. Tapi sejak pertengahan abad ketiga Hijriah, muncul genre baru, yaitu genealogi atau pencatatan nasab Tolibiyin, spesifik untuk keturunan Abu Thalib
ayah dari Imam Ali. Genre ini disebut dengan musyajar, yang artinya pohon yang bercabang ke atas, melihat ke depan, looking forward. Fokusnya bukan leluhur, tapi keturunan kontemporer di masa itu. Jadi siapa yang masih hidup, siapa yang punya anak laki-laki yang melanjutkan garis keturunan, dan di mana mereka bermukim. Karya pertama yang merepresentasikan genre musyajar ini adalah kitab Al-Mu'aqibun min Wuldil Imam Amirul Mukminin yang ditulis oleh Yahya bin Hasan yang dikenal dengan Al-Aqiqi, wafat sekitar tahun 277 Hijriah. Judul kitabnya pun spesifik, yaitu Al-Mu'aqibun, buku tentang mereka yang memiliki keturunan dari anak Imam Ali bin Abi Thalib. Istilah kunci di sini adalah mu'aqibun atau mereka yang punya keturunan yang bertahan di masa itu. Lawan dari mu'aqibun adalah mungqaridun, yaitu mereka yang garis keturunannya itu udah punah. Nah, di sini ada kategori lain yaitu darij atau intiroj, yaitu mereka yang punya keturunan tapi jenis kelaminnya perempuan yang dalam sistem patrilineal itu tidak dihitung sebagai kelanjutan garis keturunan. Pertanyaannya, kenapa pergeseran pencatatan jenis ini terjadi? Karena status Sayyid atau Syarif, gelar untuk keturunan Imam Hasan dan juga Husain, memberikan hak-hak istimewa yang sangat signifikan. Di waktu itu ada humus atau jatah seperlima dari rampasan perang atau sumber daya tertentu. Ada juga pembebasan pajak, ada pensiunan, ada juga tunjangan negara yang disebut dengan rizkun. Dan ketika kita bicara soal angka, berarti kita bicara soal skala yang lebih besar. Ubaidillah bin Hasan, seorang Alawiyin terkemuka, saya lihat menerima hibah tanah senilai 80.000 dinar per tahun dari Khalifah pertama Abbasiyah. Tentu saja ini jumlah yang cukup untuk menghidupi ribuan keluarga biasa. Sayyidah Zainab binti Abdullah atau Zainab Lailah menerima uang sekitar 4.000 dinar per tahun dari Harun al-Rasyid. Maksud saya adalah ketika hak istimewa sebesar ini dimunculkan, akhirnya ada industri klaim palsu. Orang-orang yang bukan Alawiyin berusaha dan mencoba memalsukan silsilah untuk mendapatkan akses ke hak istimewa seperti ini. Bahkan jarak geografis membantu atau mendukung penipuan ini. Seseorang di kota yang jauh bisa saja mengklaim berasal dari cabang Alawiyin yang mereka pinter memakai jaringan atau musyajar yang sulit untuk diverifikasi. Jadi, genealogi musyajar pada dasarnya berfungsi sebagai alat verifikasi biologis di masa itu. Kitab-kitab ini adalah genre baru yang dicatat untuk menulis siapa yang sah dan siapa yang penipu. Kemudian, mekanisme yang ketiga adalah lahirnya Nikobah atau institusi pencatatan keluarga Alawiyin. Jabatan Naqib atau kepala keluarga Alawiyin akhirnya menyebar luas ke seluruh dunia sejak akhir abad ketiga Hijriah. Dan fungsinya ganda. Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, ahli fikih besar mazhab Syafi'i yang wafat sekitar tahun 450 Hijriah, beliau menjelaskan dalam karyanya tentang teori pemerintahan bahwa Nikobah itu dibentuk untuk melindungi orang-orang keturunan mulia agar tidak diperintah oleh seseorang atau pihak yang berstatus lebih rendah, tapi juga dibentuk untuk menegakkan batas-batas kelompok. Nah, tugas-tugas konkret seorang nagib atau kepala keluarga Alawiyin itu pertama, mengawasi pernikahan, terutama janda Alawiyin yang dianggap rentan. Mereka harus memastikan janda-janda ini tidak menikah dengan pria yang tidak memenuhi kriteria kafa'ah atau kesetaraan dalam hukum Islam. Kedua, mendistribusikan tunjangan dari negara atau dari wakaf, bentuknya seperti properti yang didedikasikan untuk tujuan religius atau sosial. Kemudian yang ketiga, menjaga jaridah atau sistem registrasi pencatatan nasab yang berisi tentang catatan kelahiran, catatan kematian, dan juga pernikahan. Keempat adalah menangkap dan menghukum penipu silsilah yang mengintisapkan nasabnya kepada keturunan mulia. Yang terakhir, merepresentasikan kepentingan Alawiyin untuk disampaikan kepada penguasa di masa itu. Nah, Nikobe juga memberikan para Alawiyin semacam otonomi atas urusan internal mereka. Tapi otoritas ini didukung sepenuhnya oleh negara, baik itu dari Abbasiyah, dari Seljuk, atau dinasti lokal lainnya. Hasilnya, menurut Teresa Benheimer, keluarga Alawiyid menjadi kekuatan sosial yang berbeda. Mereka akhirnya mendapatkan pengakuan resmi sebagai aristokrasi darah tanpa tandingan. Nah, sekarang setelah ketiga mekanisme itu saya sampaikan, yaitu endogami, adanya
Genre baru pencatatan kitab nasab berbentuk musyajar dan juga adanya sistem nikoba, ketiga mekanisme ini bekerja selama lebih dari 200 tahun. Pada abad kelima Hijriah, sistem ini sudah begitu tertanam dalam struktur sosial sampai ulama itu mulai mengodifikasikannya sebagai doktrin yang formal. Imam Mawardi yang saya sebutkan tadi bukan hanya menjelaskan nikoba, beliau juga memformalkan praktek yang sudah berjalan selama berabad-abad dalam teori pemerintahan Islam. Beliau sebenarnya tidak menciptakan sistem yang baru, karena beliau itu mengodifikasi apa yang sudah berfungsi sebelumnya. Berabad-abad kemudian, ulama seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriah, beliau menyatakan ittafaqal muslimun annan nasaba lil ab. Jadi semua umat muslim itu kan sepakat bahwa nasab itu jalurnya hanya untuk bapak. Dan Ibrahim Biri, seorang fuqaha yang wafat pada tahun 1099 Hijriah, beliau menegaskan bahwa nasab itu khusus untuk ayah, tidak ada khilaf baik itu dalam bentuk matan maupun syarah. Ibrahim Biri, ulama yang tadi saya sebutkan, beliau menyebutkan dalam teks bahwa ada yang disebut dengan mazhab matruh atau madhab yang ditolak karena mazhab ini tuh pernah memvalidasi nasab melalui jalur ibu. Beliau menyebutnya sebagai qaulun hadithun atau pendapat yang baru yang menyebar di abad-abad belakangan. Praktek ini saya duga mulai muncul pada wilayah Maghrib, yaitu di wilayah Afrika Utara pada abad ke-7 Hijriah, lalu merebak ke Syam, yaitu wilayah yang sekarang adalah Suriah, Lebanon, dan Palestina pada abad 11 Hijriah atau 17 Masehi. Dan di Syam inilah kita dapat kritik yang paling tajam. Khairuddin Ahmad Ar-Romli Al-Falastini, seorang ulama fikih Syafi'i yang wafat 1081 Hijriah, beliau menulis kritik yang cukup keras tentang fenomena ini. Beliau menggambarkan sebagai fahisyah atau sesuatu yang sangat keji. Apa itu yang terjadi? Orang-orang menikahi perempuan keturunan Quraisy, termasuk keluarga Nabi, dan akhirnya mereka punya anak. Kemudian mereka mengklaim sebagai Sayyid dan juga Syarif. Mereka meletakkan alamah atau tanda atau semacam lambang ya untuk menunjukkan status kebangsawanan mereka. Motivasi mereka bukan teologis, tapi murni material. Daulah Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman yang menguasai wilayah Syam pada masa itu memberikan hak istimewa yang sangat besar kepada mereka yang berstatus Sayyid dan juga Syarif. Ada motivasi untuk mendapatkan rizkun atau tunjangan bulanan dan yang paling penting adalah pembebasan dari ghoromat, semacam pajak yang dibebankan oleh negara. Imam Ar-Romli mencatat bahwa orang-orang kaya atau orang yang punya koneksi dengan penguasa sampai menikahi perempuan Quraisy, lalu anak mereka itu dapat status bangsawan. Dan status ini membuat mereka itu terbebas dari takaliful urfiyah atau kewajiban finansial lokal dan juga bebas dari ghoromat sultaniyah atau semacam perpajakan lah ya atau denda dari sultan. Tapi ada konsekuensi sosial yang cukup brutal di masa itu. Ketika bangsawan palsu ini terbebas dari pajak, dari denda, ya tentu saja beban tersebut tidak hilang. Beban itu akhirnya dialihkan kepada tetangga mereka, saudara mereka, rakyat biasa, atau orang lain yang tidak punya klaim aristokratik. Hormat mereka itu akhirnya dilemparkan atau beralih kepada orang lain sebagai tambahan atas apa yang sudah mereka tanggung. Ini tidak hanya penipuan nasab, ini juga ketidakadilan kolektif. Akhirnya orang-orang biasa itu kan membayar lebih karena orang kaya memanipulasi sistem. Kemudian ada semacam penegakan terhadap kasus seperti ini dan penegakannya ternyata cukup keras. Ahli nasab yang dikenal sebagai Ibn Funduk Al-Baihaqi yang wafat sekitar tahun 565 Hijriah, beliau mencatat dalam karyanya tentang hukuman di berbagai kota, di Ghosna, di Khawarizmi, dan juga di Naisabur, kota-kota di wilayah Persia dan Asia Tengah. Para nakib itu menghukum penipu dengan pencukuran kepala. Jadi mereka itu botak. Ini praktek standar di masa itu. Kepala yang dicukur akhirnya menjadi tanda di ruang publik bahwa orang ini pernah menipu nasab. Tapi ada yang lebih brutal, yaitu di Khwarizmi. Ada seorang budak di Nubia yang mengaku sebagai Alawiyin, akhirnya tertangkap melalui verifikasi genealogis. Jadi ada verifikasi yang cukup ketat, dan dia ketahuan. Hukumannya, selain kepalanya dicukur, dahinya juga dicap dengan besi panas.
cap itu kan permanen. Setelah itu dia diusir dari kota. Ada juga kisah menarik pada abad ke-13 Hijriah dari Muhammad bin Hamid Al-Hambali, seorang ulama yang wafat sekitar tahun 1295 Hijriah. Beliau mengkritik Ashraf dari Ja'afarah. Ja'afarah itu keturunan dari Ja'far bin Abi Thalib. Mereka pada waktu itu mencoba mengubah nasab mereka dari Imam Ja'far bin Abi Thalib ke Imam Hasan atau ke Imam Husain melalui jalur ibu. Beliau mengingatkan kepada mereka, apa yang kalian lakukan ini sebenarnya dipertanyakan validitasnya. Kalian meninggalkan nasab yang pasti hanya untuk sebuah nasab yang diperselisihkan, yaitu nasab dari jalur ibu. Tapi pertanyaannya, apakah ini eksklusif untuk dunia Islam? Ataukah ini sebenarnya sesuatu yang kita kenal dari tempat lain juga? Ternyata ini bukan anomali Islam. Ini contoh dari bagaimana aristokrasi itu turun-temurun bekerja di berbagai budaya. Bangsawan Eropa, sistem kasta India, gentry di Tiongkok, semuanya patrilineal. Semuanya juga mempraktikkan endogami. Semuanya juga punya mekanisme untuk memverifikasi keturunan dan menghukum para industri penipuan. Kenapa? Karena jika legitimasi itu mengalir melalui darah, maka batas-batasan itu kan harus dijaga dengan ketat. Dan pengenceran status bisa jadi ancaman eksistensial bagi aristokrasi itu sendiri. Jika terlalu banyak orang palsu yang mengaku asli, maka status itu kan ya kehilangan nilai. Saya belum sampai pada dalil hadis atau Al-Quran. Ini hanya historiografi biasa. Bagaimana sejarah pencatatan nasab Ahlul Bait yang awalnya lentur, namun kemudian sangat ketat di belakang hingga memunculkan sistem kafaah. Semua itu adalah cerita yang saya dapat dari literatur. Saya Rumah Labas, ini Pak Kantor, sampai jumpa.